Tiba-tiba suami pulang kerja, saya dikasih agenda katanya untuk pembukuan hasil jualan tiap bulan. Selama ini saya nggak kepikiran buat nyatet Mbak Mel. Paling pembukuan saya hanya dicoret-coret saja. Ternyata begitu ditulis tiap bulan kelihatan Mbak Mel. Tiap bulan yang beli makin bertambah Mbak Mel. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.armelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak siapa nih ya? Ini mbaknya nggak ngasih tahu, tapi jadi aku sebut aja namanya Mbak Kinan ya. Saya mau testimoni dong keajaiban sholawat. Sejak mengenal sholawat dan mengamalkannya, banyak keberkahan Allah yang diberikan untuk saya. Saya udah sholawatan kurang lebih 3 tahun dan merasa lebih tenang walaupun ada masalah. Bulan ini saya merasakan lagi keajaiban sholawat. Ceritanya saya lagi nunggu orang yang mau bayar utang Mbak Mel, tapi orang itu belum ada uang untuk bayar. Saya posisinya juga butuh banget uang itu. Saya udah bingung dan cuman bisa salawatan sepanjang hari. Salawat Jibril dan malamnya saya baca salawat munjiatnya 500 kali sekali duduk. Masya Allah Mbak, habis salat subuh tiba-tiba ada transaksi masuk di rekening saya. Di rekening saya kaget. Mbak, saya kaget banget Mbak dan gak nyangka Allah baik banget selalu nolongin saya di saat yang tepat. Udah banyak banget keajaiban sholawat yang saya rasain dan ini salah satunya. Semoga kita selalu istiqomah sholawatan ya Mbak. Segitu dulu ya Mbak Mel. Wassalamualaikum. Kalau pengamal sholawat, ya udah tahu ya, entah dari mana, atau dari keluarga, dari orang tua, dari mana, atau orang itu bayar utang gitu ya. Karena kan ini mbaknya singkat, padat, dan sangat sedikit banget ya. Jadinya sedikit banget. Jadinya kita juga bingung kan ya. Tapi ya udah balik lagi, kalau orang yang udah memang pengamal sholawat ya udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Masya Allah, pertolongan Allah datangnya dari mana aja, dari arah yang tidak terduga ya. Selamat ya Mbak ya, Mbak Kinan, semoga lancar terus rezekinya. Lanjut, aku akan bacain testimoni berikutnya. Ini dari Mbak siapa ya? Mbak A di Kabupaten Deli. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Sehat kan Mbak Mel? Alhamdulillah sehat banget ya. Salam kenal, saya A dari Kabupaten Deli. Salam kenal Mbak A di Sedang bingung, sedih Serdang, Kabupaten Deli Serdang. Saya bingung Mbak Mel mau mulai cerita dari mana ya. Jadi gini, semenjak resign dari pekerjaan saya pernah usaha kue tapi sistemnya PO. Lumayan juga pendapatannya. Semenjak pandemi mulai sepi yang order kue dan saya perlahan tidak dagang kue lagi Mbak Mel. Akhirnya saya ganti jadi jualan baju. Itu pun sepi Mbak Mel. Saya pengen sekali seperti teman saya yang punya usaha baju tapi ramai pembeli. Nah tahun lalu sekitaran Oktober atau November saya lagi scroll IG, ketemulah video Mbak Mel tentang sholawat. Singkat cerita, saya mulai amalkan sholawat munjiat dan alhamdulillah beberapa kali baca langsung hafal. Saya baca habis sholat fardu
hanya dapat 12 kali dan diusahakan istiqomah, tapi tetap dibaca sambil aktivitas seperti yang Mbak Mel katakan. Alhamdulillah bisa 500 kali nyambi aktivitas walaupun dagangan masih sepi, tapi hati tenang Mbak Mel, Masya Allah. Saya mulai perbaiki sholat, diusahakan tepat waktu. Setiap saya mulai kehilangan semangat karena dagangan sepi, saya lihat YouTube-nya Mbak Mel biar semangat lagi dan mulai mengikhlaskan dan berserah sama Allah sesuai dengan kata Mbak Mel. Alhamdulillah dari yang kecil mulai datang rezeki Mbak Mel. Anak-anak pengen liburan tapi duit belum cukup, di kantor suami ngadain family gathering. Makin diperbaiki sholatnya dan mulai tahajud Mbak Mel, tanpa sadar ada keinginan di hati pengen bakso misalnya, tiba-tiba suami pulang beli bakso, baru ngebatin udah dikabulkan Allah. Alhamdulillah Mbak Mel. Tiba-tiba suami pulang kerja, saya dikasih agenda katanya untuk pembukuan hasil jualan tiap bulan. Selama ini saya nggak kepikiran buat nyatet Mbak Mel, paling pembukuan saya hanya dicoret-coret saja. Ternyata begitu ditulis tiap bulan kelihatan Mbak Mel, tiap bulan yang beli makin bertambah Mbak Mel, Masya Allah. Doain ya Mbak Mel agar jualan saya banyak pembelinya, agar laris dan bisa sukses Mbak Mel, supaya cicilan rumah KPR saya cepat lunas dan saya bisa beli tanah di belakang rumah, amin. Biar bisa buka toko baju di rumah Mbak Mel, amin ya Rabbal Alamin. Saya nggak bermaksud sombong Mbak Mel, cuman saya bersyukur sekali kenal Mbak Mel dari IG yang bisa mengenalkan saya pada sholawat. Jadi nggak sabar mau kasih testi juga ke Mbak Mel. Semoga rezeki ya Mbak, testi saya bisa dibaca, dan semoga Mbak Mel keluarga diberikan kesehatan dan Mbak Mel makin sukses, amin. Segini dulu testinya, semoga bisa memberikan testi berikutnya ke Mbak Mel, amin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu testi dari Mbak A di Kabupaten Deli Serdang, Masya Allah ya. Mbak A ini seorang ibu rumah tangga ya, tapi punya usaha nih, kepengen deh kayak orang-orang. Jadi nggak cuma ibu rumah tangga aja, aku pengen deh punya penghasilan sendiri. Mulailah jualan kue, ternyata sepi, ganti jualan baju. Nah di sini nih Mbak, mesti fokus ya. Kita nggak boleh misalnya ngeliat kayaknya si A jualan baju laris tuh, ikut deh jualan baju. Ternyata kita nggak laku nih. Loh, kok si B jualan kue laris sih? Coba deh jualan kue. Kita enggak, dia laris. Wah, coba aku jualan apa nih ya? Ada orang lagi yang lagi laris, misalnya jualan baju-baju second, kan ada juga tuh ya. Ikutan juga jual baju second. Ada orang jual jilbab, ikutan jual jilbab gitu ya. Kita mesti fokus teman-teman. Yang namanya jualan memang seperti itu, pasang surut. Ada naiknya, ada turunnya. Gak selalu enak. Kita juga ngelihat orang lain, mbaknya ngelihat si tetangga atau siapa temen ya, kelihatannya memang dia enak, tapi kita nggak tahu dalamnya dia lagi pusing, dia mikirin mungkin gimana cara mengolahnya ya. Mungkin memang rame, tapi mungkin juga keperluan dia banyak banget, cicilannya banyak misalnya, atau yang perlu dia keluarkan lebih besar dari pemasukannya, hingga dia ya pusing-pusing juga. Jadi kita jangan cuma ngelihat orang lain di luarnya aja gitu ya. Aku sebagai mantan pedagang nih ya, zaman dulu kan aku sempat nyetok barang dagang, kelihatannya memang besar, rame, banyak stoknya, tapi tetep tahu dalamnya tuh ya puyeng-puyeng juga gitu loh. Gimana caranya harus muter nih dagangan secara cepat, gimana caranya harus ganti model baru lagi supaya orang nggak bosan itu aja gitu kan ya. Jadi ya balik lagi, yang kita lihat di luar belum tentu dalamnya tuh seindah yang kita lihat. Rumput tetangga emang lebih bagus ya nggak? Makanya pentingnya teman-teman siapapun nanti kalau mau usaha nih, pentingnya nanya Allah dulu. Ya Allah, tapi mesti sabar ya. Saya pengen deh usaha. Usaha apa ya Allah? Modalnya juga gak ada. Kalau boleh saya minta modalnya dan tunjukin usahanya usaha apa ya Allah. Gitu terus. Banyakin sholawat, benerin sholat. Nanti Allah tunjukin kita mesti usaha apa, modalnya bagaimana, dan seperti apa itu Allah tunjukin. Ataukah tetap kita usaha, ataukah enggak, ataukah nanti bekerja, atau gimana, Allah akan nunjukin jalan buat kita. Dan Mbak A, Masya Allah banget ya, coba deh sholawatan, udah fokus deh jualan baju katanya ya. Dan Mbak A, Masya Allah ya, coba deh jualan baju, fokus jualan baju. Tapi kok gak rame kayak temen ya, aku sepi. Gak sengaja ketemu Instagram aku tentang sholawat, coba deh baca sholawat. Setelah baca sholawat, ya nggak rame-rame kayak temennya juga sih gitu ya. Kenapa suka begitu? Memang rata-rata gitu tuh teman-teman ya. Kita mah kalau jalannya lurus itu begitu tuh.
Kalau jalan lurus-lurus aja, nggak ada yang kayak tiba-tiba meroket brut gitu langsung naik, langsung maju, langsung sukses, langsung rame. Enggak, rata-rata biasanya kalau kita yang ke Allah, ke Allah, ke Allah, ya sama Allah tuh dibecandain gitu loh ya. Ya bukan berarti jangan sampai nggak ibadah, jangan sampai nggak enggak, karena Allah seneng kita dikit-dikit ya Allah, kita dikit-dikit ya Allah, dan rizki tidak harus berupa materi, rizki nggak harus berupa duit, rizki nggak harus berupa dagangan. Kita minta dagangan laku terus rame, enggak. Ya rizki itu kesehatan tuh rizki teman-teman. Umur kita nih rizki teman-teman. Ya ketika kita masih hidup, walaupun hidup kita pas-pasan, walaupun hidup kita gimana Allah aja, jadi ada nggak yang hidupnya gimana Allah ya. Hari ini udah, sekarang mah gak usah pikirin hari esok. Kalau misalnya mau makan enak, makan aja deh. Besok mah gimana Allah aja, makan. Pas ada duit beli, nyenengin anak, makan enak segala macam. Besok mah gimana Allah. Ada nggak yang begitu ya kan, yang seperti itu tuh ya. Ya udah dijalani, dan masya Allah akhirnya setelah istiqomah ya udah, walaupun ya nggak serame temennya, tetep dijalanin sholawatan. Mulai benerin sholat, itu rizki. Ya memang dagangannya tidak serame temennya Mbak A, tapi kok jadi sholatnya tepat waktu. Masya Allah kan, nggak semua orang seperti itu. Bahkan mungkin orang lain yang rame dagangannya, saking ramenya dagangannya jadi jauh dari Allah, jadi sholatnya nggak tepat waktu. Tapi nggak boleh juga ngejudge orang ya, dia mah nggak tepat waktu. Nggak usah ngurusin orang, ngurusin ibadah sendiri aja. Ya kan, kita masih hidup tuh rizki, kita masih bisa kumpul sama anak kita. Makanya Allah lebih tahu. Udah ya segini aja ya, duitnya aku kasihnya segini, dagangannya aku kasihnya segini aja ya, tapi kamu aku kasih sehat, suami baik-baik aja, anak-anak pada nurut, anak-anak pada sehat, keluarga sehat, rizki. Kalau kamu dikasih laris dagangan rame, ntar kamu jauh dari aku. Gak enak kalau jauh dari aku. Ya kan, Allah lebih tahu yang terbaik buat hamba-hambanya. Jadi teman-teman ya, ingat kalau kalian udah sholawatan, duitnya masih segitu-gitu aja ya kan, penghasilannya masih segitu-gitu aja, jangan langsung suuzon sama Allah. Karena ukuran rezeki itu nggak harus selalu dalam bentuk uang. Selamat aja udah rezeki yang luar biasa. Kita sampai hari ini bolak-balik dari rumah ke kantor, suami dari rumah ke kantor, pulang dengan selamat, itu rezeki yang luar biasa. Ya kan? Emang mau rame dagangan, usahanya besar rame, tapi pada sakit-sakitan nggak mau, ya kan? Ya tapi kok dia gak sakit-sakitan, kita jangan melihat orang lain, belum tentu, kita kan gak tahu dalamnya orang. Mungkin terlihatnya aja enak, tapi dalamnya ada yang dikit-dikit pusing, atau mungkin orang yang bersangkutan dikit-dikit pusing ya kan. Dan mudah-mudahan banyak, tapi cepet dijabah doanya sama Allah ya, bisa punya toko sendiri. Nanti kalau punya toko sendiri gak rame-rame banget ya gak apa-apa, karena Allah tahu. Jangan aku kasih rame deh, ada yang begitu juga loh temen. Contohnya aku sendiri ya, jangan dikasih rame deh gitu loh, karena kalau dikasih rame nanti bahaya nih. Ada yang sirik misalnya, bukan kita suzon sama orang ya. Karena pengalaman banget, mama aku sendiri dagangannya rame banget, jualan kue, sempat juga jualan nasi uduk. Tiba-tiba lagi rame-ramenya nggak ada yang beli satu pun. Tiba-tiba dibelatungin lah, tiba-tiba mamaku sakit lah, tiba-tiba ada jarum di makanannya mamaku lah gitu loh. Tiba-tiba pulang dari jualan, kan jualannya rame. Sempat juga punya toko baju waktu aku masih SMP. Sempat punya toko baju, punya kios di pasar, rame banget. Abis diborong sama orang Iran, waktu itu ada orang Iran datang ngeborong dasarnya mamaku. Tapi apa yang terjadi? Ya ada yang sirik gitu loh, ada yang nggak suka ngelihatnya. Dan nggak lama dari itu, beberapa hari kemudian kalau nggak salah ya, mama aku kecelakaan motor yang akhirnya nggak jualan lagi, tutup tokonya. Ya jadi Allah bisa jadi sedang melindungi kita nih dari pandangan-pandangan orang-orang yang mungkin iri sama kita. Ya udahlah nggak apa-apa. Kelihatannya sepi tapi hasil akhirnya belum tentu. Makanya pasti suruh catat, dikasih buku sama suaminya si Mbak A ini, coba kamu catat penghasilan kamu, pasti catat. Oh iya, ternyata tiap bulan bertambah. Kelihatannya sepi, tapi ternyata hasil akhirnya oh iya ya, kelihatan duitnya. Yang rame belum tentu rame. Mungkin kalau dicatat ya hasil akhirnya banyak kan yang kelihatan sepi. Yang rame itu rame tapi biaya ini, biaya itu, jajan ini, jadi misalnya ya, atau ada pengeluaran ini dan itu, ada sakit segala macem.
kita nggak tahu ya. Jadi teman-teman semuanya yang semangat, karena kemarin aja aku baru jawab TikTok ya, di TikTok bilang aku baca sholawat makin seret rezeki aku. Kok makin seret ya mbak? Nggak ada sholawat yang bikin seret, nggak ada sama sekali ya teman-teman, nggak ada. Allah nggak mungkin nyuruh kita ngelakuin sesuatu yang bikin kita jadi susah, nggak mungkin. Segala sesuatu yang Allah suruh itu menguntungkan kita dan bukan menguntungkan Allah. Kalau kata Allah, kamu sholawat ya, Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi, hai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Allah yang nyuruh seperti itu. Berarti ada kebaikan di situ. Tentu Allah udah janji dari satu salawat yang kita baca, Allah berikan 10 ampunan dosa dan 10 rahmat. Masya Allah banget. Nih kita berlumuran dosa nih, saban hari, saban waktu tuh dosa kita ngalir mulu. Dan Allah kasih jalan tercepat untuk bisa terhapus dosa-dosa kita, yaitu dengan membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Cuman begitu doang. Ya, barusan 3 sallallahu ala Muhammad aku baca, otomatis 30 dosa terhapus, 30 rahmat Allah berikan. Rugi banget kalau teman-teman tidak ambil kesempatan yang luar biasa itu. Ya, jadi teruslah bersolawat, yang semangat pokoknya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang ngasih testimoni lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang nonton juga sama ya, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.